Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Haqqah. Dan kemarin kita sudah membahas ayat 4 sampai 8, di mana di sini ada dua kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama, kaum Ad, dan sudah dikisahkan pada pertemuan minggu yang lalu. Dan malam ini kita akan mengkisahkan tentang kaum Tsamud. Baik, kita ulas kembali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Tsamudun wa 'adun bil qariyah. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Telah mendustakan kaum Tsamud dan juga kaum Ad akan datangnya hari kiamat yang menggetarkan hati. Adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan Allah dengan suara yang sangat dahsyat. Sedangkan kaum Ad dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka setelah turunnya azab itu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa setelah Nabi Allah Hud alaihi salam membawa orang-orang yang beriman untuk menghindari azab Allah Subhanahu wa taala, dan ketika turun azab itu betul-betul Allah binasakan seluruh kaum Ad, kaum yang sangat sombong dan congkak itu. Maka Nabi Allah Hud alaihi salam mulai membina orang-orang yang beriman, sehingga generasi pertama mereka menjadi umat terbaik di alam semesta ini, mengikuti ajaran Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Tapi setelah kemudian Hud meninggal dunia, kemudian generasi demi generasi lewat, dan jauhnya generasi dari generasi terbaik, maka mulailah iblis datang kepada mereka untuk menyesatkan kembali. Akhirnya setelah jauh dari generasi Nabi Allah Hud alaihi salam, mulailah manusia kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lah ada satu kabilah dari keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam setelah Nabi Allah Hud alaihi salam. Kabilah itu sangat besar,
Memang tidak disebutkan dalam Al-Quran berapa jumlahnya, tapi ada isyarat bahwa kaum ini sangat banyak dan besar sekali. Quran menyebutnya dengan Tsamud, kabilah Tsamud. Dan Tsamud sendiri disebut Tsamud, kabilah tersebut, karena memang daerah itu sangat gersang sekali, susah untuk mendapatkan air. Makanya kabilah itu disebut Tsamud. Para ulama tafsir mengatakan likillatil ma, karena sedikitnya air yang mereka hajatkan. Wajar berada di tanah tandus padang pasir, maka air sangat sulit untuk didapat. Makanya kabilah itu disebut kabilah Tsamud. Adapun Tsamud sendiri adalah nama dari cicit keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau diurut nasabnya, maka dia adalah Tsamud ibn Abir ibni Iram ibni Sam ibni Nuh. Dia adalah Tsamud, putra daripada Abir, dan Abir putra daripada Iram, yang Allah katakan Irama dzatil imad, dan Iram putra daripada Sam, dan Sam putra daripada Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nuh nasabnya sampai kepada Idris, dan Idris nasabnya sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan kadzabat Tsamudun wa 'Adun bil qariyah, telah mendustakan kaum Ad dan juga kaum Tsamud. Siapa yang didustakan? Tidak lain adalah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam yang Allah utus kepada mereka. Kaum Tsamud sendiri dikenal dalam sejarah adalah kaum yang banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang sangat luar biasa Allah turunkan kepada bangsa Tsamud ini. Mereka memiliki peternakan yang banyak, dan mereka memiliki ladang-ladang yang subur dan menumbuhkan hasil dan panen yang cukup melimpah. Bahkan fisik mereka kurang lebih daripada kaum Ad. Mereka tinggi, mereka besar, mereka kuat. Bahkan mereka bisa menyulap tanah datar menjadi bangunan-bangunan megah. Bahkan bukit-bukit berbatu mereka pahat menjadi istana-istana yang luar biasa. Memiliki seni yang sangat tinggi sekali. Di zaman yang ketika itu belum ada alat berat seperti sekarang. Mereka hanya mengerjakan dengan cara manual, dengan pahat-pahat yang di tangan mereka, tapi mereka bisa menciptakan bangunan yang sekarang bangunan itu bangunan yang diakui negara, diakui dunia, yang harus dilindungi. Bahkan kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengunjungi bekas-bekas kaum Tsamud, maka di sini ada bekas reruntuhannya, tiang-tiangnya, dan seni pahat yang luar biasa yang mungkin akal kita ini tidak masuk di zaman itu. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kaum Tsamud, kaum yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kaum Tsamud ini terletak di mana? Ada yang mengatakan bahwa kaum Tsamud ini terletak di sebuah tempat namanya Hijr. Dan Hijr ini terbentang di antara Hadraul Maut mengarah ke Urdun. Antara Hadraul Maut dan juga Oman dan mengarah ke Urdun sana. Maksudnya Urdun itu Yordania. Di tengah-tengahnya disitulah ada kaum atau kabilah Arab yang disebut dengan Al-Arabu Al-Ba'idah.
Arab yang sudah musnah yang tinggal ceritanya. Disitulah kaum Tsamud berada dan di situ pula Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan runut kisah tentang Nabi Saleh dan juga kaum Tsamud. Kita sudah mengetahui bahwa kaum Tsamud adalah keturunan kaum Ad, yang mereka orang yang pertama kali melakukan kesyirikan dari kaumnya Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Persis seperti kaum Ad, mereka sombong, mereka congkak, dan mereka kaum yang sangat degil dan keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran dari Nabi yang diutus kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Fajr ayat 9, wa thamudal ladzi jabus sakhara bil wad, dan kaum Tsamud, kaum yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Maksudnya memotong batu-batu besar di lembah-lembah untuk dijadikan bangunan-bangunan megah penuh dengan seni, tapi bukan untuk ditempati. Mereka hanya untuk dijadikan rumah singgah saja. Sesekali mereka datang ke situ hanya untuk berlibur kemudian pulang kembali. Jadi bangunan-bangunan itu dibangun hanya untuk main-main saja. Lah ketika kesyirikan kaum Tsamud mulai meluas ke mana-mana, akhlak mulai rusak, moral mulai rusak, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus saudara mereka. Maksudnya saudara senasab, bukan saudara seagama. Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 73, wa ila tsamuda akhahum salihah, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka. Maksudnya saudara di sini saudara senasab, bukan saudara seagama, karena kaum Tsamud kufur. Siapa yang diutus? Saudara mereka Nabi Allah Saleh alaihi salam, sebagaimana utusan Allah Subhanahu wa taala. Sejak nabi-nabi sebelum Nabi Saleh atau sesudah Nabi Saleh, dengan ditutupnya kenabian Bani Israel Isa bin Maryam, dan ditutupnya seluruh para nabi dan rasul setelahnya, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi datang dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya hanya satu, untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Saleh alaihi salatu wasallam mengatakan masih dalam surah Al-A'raf 73, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Berkata Nabi Saleh kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah. Sesekali tidak ada sesembahan bagimu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Tsamud ini sekali lagi adalah kaum yang sangat sombong sekali. Mereka justru kemudian menentang kehendak Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam surah Hud ayat 62, qalu ya Saleh qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Artinya Nabi Saleh ini sudah dikenal sejak lahir, kemudian remaja sampai dewasa, bagaimana akhlaknya, bagaimana ketulusannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana amal salehnya, diakui di tengah-tengah kaumnya dan digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin mereka. Tapi setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka justru berbalik. Orang yang diharapkan malah menjadi orang yang paling mereka benci. Alasannya karena Nabi Saleh sudah mulai meninggalkan ajaran nenek moyang mereka dan mengganggu berhala-berhala mereka. Makanya mereka mengatakan, qalu ya Saleh
qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa inna la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murid. Maka mereka mengatakan, wahai Saleh, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapa dan nenek moyang kami? Jadi mereka tetap dengan keyakinan mereka bahwa ajaran nenek moyang mereka itu mereka anggap sebuah kebenaran. Sehingga Nabi Saleh ketika datang kepada mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah, mereka mengatakan, wahai Saleh, apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang telah disembah bapa-bapa kami? Lihat, terkadang ajaran nenek moyang ini kalau sudah mengakar dan mengurat dan mendarah daging kepada seseorang, itu terkadang sulit untuk dirubah. Nasihat apapun yang kita sampaikan kepada mereka, sulit mereka untuk terima. Dan itu kenyataan hari ini. Kalau kita berdakwah ke desa-desa, ke tempat-tempat yang tidak dijamah dengan dakwah, mereka masih berpegang dengan keyakinan nenek moyang mereka. Kemudian kita jelaskan ini hak, ini batil, ini syirik, ini tauhid, maka mereka akan mengatakan justru kita yang datang hendak mengusik keyakinan mereka. Justru kita yang datang hendak memporak-porandakan jamaah mereka. Bahkan mungkin juga dianggap kita memburu-burukan sesembahan mereka. Itulah yang terjadi dengan Nabiullah Saleh dan nabi-nabi sebelum dan sesudahnya, bahkan sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, dan sesungguhnya ya Saleh, kami betul-betul dalam keraguan yang sangat menggelisahkan kami terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Apa ini agama baru ini? Begitulah terkadang orang yang menyampaikan kebenaran dianggap asing, dianggap kita membawa ajaran yang tidak pernah ada di alam semesta ini. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Dulu awal Islam itu dianggap asing. Sampai-sampai orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'alal alihata ilaha wahid inna hadza la syai'un ujab. Hai Muhammad, apakah engkau akan membuang Tuhan-Tuhan yang banyak ini dan menetapkan satu Tuhan saja? Ini apa ini? Ini dakwah apa ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kondisi seperti ini kelak akan terulang. Wa sayaudu ghariba kama bada. Kondisi seperti ini akan terulang. Artinya keasingan Islam saat kita dakwahkan itu akan terulang. Ketika kita menyampaikan ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini sesat, ini hidayah, maka dianggapnya kita ini membawa ajaran sesat, ajaran baru, aneh. Kenapa? Karena tidak terbiasa di masyarakat itu dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, mereka menganggap aneh. Padahal mereka yang aneh, bukan kita yang aneh. Itulah yang dirasakan dakwah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Lalu apa jawaban Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam? Qala, maka Saleh berkata, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni min Allah in asaituhu fama tazidunani ghaira takhsir, kata Nabi Saleh. Wahai kaumku, bagaimana pikiran kalian, bagaimana pendapat kalian jika aku dalam dakwahku ini memiliki bukti-bukti yang nyata, tentu dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat bentuk kenabian yang diutus kepada kalian, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu aku tidak menambah apapun kepadaku, sebab itu kalian tidak mungkin menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian itu sendiri.
Nabi Saleh alaihi salatu wassalam ingin meyakinkan kaumnya bahwa dia nabi. Dia bukan orang biasa. Ya, memang dia salah satu di antara kaumnya, terlahir di antara mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat dia menjadi nabi dan rasul untuk berdakwah kepada kaumnya. Jadi Nabi Saleh meyakinkan, aku ini seorang nabi. Bagaimana kalau seandainya apa yang aku katakan benar? Bagaimana kalau seandainya memang betul-betul Allah mengutus aku seorang nabi untuk diutus kepada kalian? Apakah kalian masih tidak yakin juga? Kalau seandainya aku ikut kalian, lalu siapa yang bisa menolong dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini bentuk kelembutan Nabi Saleh saat berdakwah. Dia berusaha untuk menggunakan logika akal. Dan harusnya seorang dai memang seperti itu. Harus memiliki rahmat kasih sayang kepada mad'unya. Kemudian Nabi Saleh alaihi salatu wassalam terus mengajak mereka untuk bertobat, untuk mentauhidkan Allah, untuk membenahi akhlak-akhlak buruk mereka, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian mereka pun menantang Nabi Saleh alaihi salam dan mengatakan, wahai Saleh, bukankah setiap nabi diberikan mukjizat? Bukankah setiap nabi diberikan keanehan yang berbeda dengan setiap orang? Kalau memang kau seorang nabi, buktikan kenabianmu, buktikan mukjizat dan keanehan. Kata Nabi Saleh alaihi salam, kalau begitu kalian ingin apa? Maka kaum Tsamud mengatakan, karena mereka setiap hari berjibaku dengan batu, memahat batu, membuat batu menjadi rumah dan istana megah, maka mereka meminta kepada Nabi Saleh, tolong keluarkan dari batu ini seekor unta yang bunting. Mereka meminta agar Nabi Saleh mengeluarkan unta dari batu, karena mereka tahu bahwa kalau seandainya Nabi Saleh membuat bangunan seperti yang mereka buat, Nabi Saleh bisa, itu bagian daripada mereka, memiliki keahlian sama dengan mereka. Kalau disuruh buat istana dari batu, ya mereka pasti itu mungkin, itu biasa saja, engkau sama dengan kami. Tapi mereka ingin yang lebih spektakuler, yang lebih aneh dibandingkan hanya membuat istana-istana yang dipahat dengan tangan-tangan mereka. Makanya mereka mengatakan, tolong keluarkan unta dari baluk batu ini. Maka Nabi Saleh alaihi salatu wassalam mengatakan, baik, kalau seandainya Allah kabulkan permintaan kalian, kalian beriman. Maka mereka mengatakan, siap, kami akan beriman. Maka Nabi Saleh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar unta keluar dari batu. Subhanallah, keajaiban mukjizat seorang nabi. Setelah Nabi Saleh kemudian berdoa dan menunjuk telunjuknya ke sebuah batu, tiba-tiba batu itu retak seolah-olah berpintu. Tiba-tiba keluar dari dalam batu itu seekor unta besar yang sedang mengandung 10 bulan, disebut dengan usyara. Naqah usyara namanya, unta usyara. Usyara itu artinya bunting 10 bulan. Ketika keluar langsung melahirkan anaknya unta itu. Maka Nabi Saleh alaihi salatu wassalam mengatakan, ya qaumi, hadhihi naqatullahi lakum. Kata Nabi Saleh, ya qaumi, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Wahai kaumku, inilah unta betina yang kalian minta. Inilah unta betina yang datang dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kenabianku kepada kalian. Dan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam diberikan anugerah mukjizat, mengikuti keinginan kaumnya, disuruh untuk mengeluarkan unta, keluar unta dari batu, bunting lagi 10 bulan, kemudian langsung melahirkan. Dan Nabi Saleh mengatakan, inilah mukjizatku. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan, dalam ilmu nahwu disebut mudhaf mudhaf ilaih. Naqatullahi, untanya Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti sesuatu itu bukan biasa. Seperti Baitullah, rumah Allah, Ka'bah.
bahwa Ka'bah itu karena disandarkan kepada Allah, dia bukan rumah seperti rumah yang kita tempati. Tidak seperti rumah yang ditempati para pejabat walaupun penuh dengan kemegahan. Tetap rumah Allah Ka'bah itu jauh lebih mulia dari seluruh rumah yang ada di dunia. Begitu juga naqatullah, untanya Allah, karena disandarkan kepada Allah. Berarti untanya Nabi Saleh bukan unta biasa, bukan seperti unta-unta yang ada di Timur Tengah atau di dunia, tapi dia unta yang luar biasa karena disandarkan kepada Allah. Ada juga penafsiran mengatakan disandarkan kepada Allah karena bukan terlahir daripada ibu bapa unta, dia terlahir dari batu, makanya disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Saleh membuat syarat kepada mereka. Oke, ini adalah mukjizatku, tolong jaga unta ini. Kata Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, fadaruha ta'kulu fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adzabun qarib. Kemudian Nabi Saleh mengancam orang-orang yang akan menyakiti unta ini, karena unta ini unta Allah, dan itu bagian daripada mukjizat kenabianku membuktikan kepada kalian. Ingat, maka unta ini biarkan dia berjalan sesukanya, makan minum sesukanya. Janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, sebab kalau kalian berani mengganggu unta itu akan menyebabkan kalian ditimpa dengan azab yang sangat dekat dengan kalian. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, silakan kalian ambil keuntungan dari unta ini, karena di situ ada sumur yang biasa orang-orang mengambil air di situ. Satu hari janganlah kalian datang ke sumur ini karena akan mengganggu unta dia minum. Tetapi hari berikutnya kalian boleh memerah susunya sesuka kalian. Anda bisa bayangkan coba, kabilah Tsamud ini kabilah besar, memiliki penduduk yang sangat banyak sekali. Tetapi karena unta itu mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, air susunya seperti antum berwudu, tinggal buka keran keluar semuanya. Itu cukup untuk diminum satu kabilah Tsamud. Sebesar apa tuh untanya? Dan sebanyak apa itu susunya? Kalau bukan mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala, apa namanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Mereka hanya cukup mengambil wadah, kemudian memerah untanya, mereka bisa minum sampai puas, setiap hari minum susu. Nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka tidak diperintahkan untuk merawat unta, mengasih makan unta, ngasih minum unta, tidak. Unta itu dibiarkan liar seperti itu, dibiarkan makan minum sesuka dia, tinggal kita terima hasilnya. Enak tidak enak, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada di antara mereka yang hasad. Seorang yang namanya Kidar ibn Salif atau Salif ibn Kidar, dan juga temannya terhasut dengan seorang wanita. Jadi seorang wanita ini hasad kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam dan memiliki putri-putri cantik. Kemudian wanita ini mengatakan, siapa yang bisa membunuh unta itu, aku akan nikahkan putriku dengan dia. Tertaliklah Salif ibn Kidar ini atau Kidar ibn Salif ini dan juga temannya. Dia siap menikah dengan gadis dari wanita itu dengan mahar membunuh unta Nabi Saleh. Akhirnya dia mulai memprovokasi warga-warga kaum Tsamud agar sepakat untuk membunuh itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Mereka pun kemudian fa'aqaruha, mulai membunuh unta itu. Betul-betul dibunuh. Karena mereka dibunuh, tetapi kemudian anak daripada unta itu yang sudah lahir tiba-tiba berteriak dan lari dan masuk lagi ke dalam batu.
Kemudian mereka dengan senang hati membunuh unta itu, mengulitinya dan memakan dagingnya rame-rame, berpesta pora dengan daging unta itu, seolah-olah mereka lupa dari peringatan Nabi Saleh. Mereka pun menikmati dagingnya, lupa bahwa itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala, lupa kalau itu adalah ayat tanda-tanda kuasa Allah kepada mereka. Ketika sudah puas membunuh unta ini, mulailah mereka merencanakan membunuh keluarga Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Saleh alaihi salam. Akhirnya kemudian Nabi Saleh mendengar bahwa untanya itu dibantai dan dibunuh serta dimakan dagingnya dan dijadikan pesta pora. Maka Nabi Saleh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalian sudah tidak mengindahkan peringatanku agar jangan menyentuh unta itu dan mengganggunya, kalau tidak turun azab Allah dekat dengan kalian. Maka Nabi Saleh mengatakan, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Kalau begitu kalian tunggu saja di rumah-rumah kalian selama 3 hari ini, akan datang azab kepada kalian. Kemudian Nabi Saleh mengajak orang-orang yang beriman untuk meninggalkan kaum Tsamud. Kenapa? Karena azab akan turun kepada mereka. Betul apa yang dikatakan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ketika kemudian Nabi Saleh sudah keluar dari kaumnya membawa orang-orang yang beriman yang sedikit itu, barulah mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tiba-tiba kemudian ketika mereka di malam hari, ketika semua orang sedang beristirahat di rumah-rumah kaum Tsamud, badan mereka melemas, tidak bisa bergerak, seolah-olah mereka sedang menguburkan diri mereka di rumah-rumah mereka. Hari pertama wajah mereka menguning, hari kedua wajah mereka memerah, dan hari ketiga wajah mereka menghitam. Persis seperti ucapan Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Bersukaria, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari, karena 3 hari ini akan turun azab kepada kalian. Sehingga kemudian di hari ketiga, ketika muka mereka sudah menghitam, menggosong, seolah-olah terbakar, dari sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim kepada mereka suara yang mengguntur. Suara ini mengakibatkan gempa yang luar biasa, sehingga gempa ini merobohkan rumah-rumah. Sementara mereka sudah lemas, wajah mereka sudah menghitam, mereka sudah menggali kuburan mereka di rumah-rumah mereka sendiri. Maka kaum Tsamud semua tertimpa dengan bangunan rumah-rumah mereka. Adapun yang berada di luar rumah, mereka pun tidak selamat, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk berteriak satu teriakan saja. Apa yang terjadi? Maka teriakan itu atau suara yang mengguntur keras dari lisan Jibril itu tidak menyisakan jiwa kaum Tsamud kecuali mati. Makanya di sini Allah mengatakan, fa ammas Tsamud fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang mengguntur dan keras. Makanya Allah akhiri, fahal tara lahum min baqiyah. Adakah kamu lihat seorang yang masih tersisa di antara kaum Tsamud itu? Karena di zaman itu kalau turun azab Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengadab seluruhnya dan tidak akan disisakan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman. Dari sini kita tahu bahwa sebab azab itu karena 3 perkara. Pertama, karena kekufuran dan pendustaan mereka terhadap ajaran Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam yang membawa risalah Allah. Yang kedua, karena mereka berani menyembelih unta Nabi Saleh. Dan yang ketiga, karena mereka terus-menerus membuat kerusakan dan tidak sadar. Itulah penyebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Tsamud ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat
dikatakan oleh Nabi SAW tentang kaum Tsamud ini. Jadi kaum Tsamud juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah satu hari lewat di perkampungan Tsamud. Kebetulan di kampung itu ada sebuah sumur, dan para sahabat Nabi SAW sudah mengambil air daripada sumur itu. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tumpahkan kembali airnya dan bergegaslah kalian untuk keluar dari negeri ini, karena negeri ini adalah negeri yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari jalur Abdullah ibn Umar dari Nafi', nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi amatabuk al-hijrah inda buyuti Tsamud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba pada tahun terjadinya perang Tabuk di sebuah daerah namanya Hijr, dan Hijr ini adalah tempat tinggalnya kaum Tsamud yang masih ada sampai hari ini, kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Fastaqan nasu minal abari lati kanat tashrabu minha Tsamud. Maka kaum muslimin ataupun para sahabat ketika itu mengambil air minum dari sumur-sumur yang masih ditinggalkan, yang pernah diminum oleh kaum Tsamud. Kemudian fa'ajanu wa nasabu al-qudura billah. Lalu mereka pun para sahabat membuat adonan makanan dan meletakkan daging di panci. Fa'amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan mereka untuk menumpahkan makanan yang sudah siap santap itu. Fa'ahraqul qudura, maka semua para sahabat menumpahkan makanan yang sudah diadon itu. Wa alaful ajin al-ibila thumma irtahala bihim hatta nazala bihim alal bi'ri allati kanat tashrabu minha naqah. Kemudian kata Nabi SAW setelah memerintahkan untuk menumpahkan isi panci dan memberikan adonan makanan tersebut untuk makanan unta, maka Nabi SAW bersama para sahabat pergi ke tempat di dekat sumur, di mana sumur itu tempat minum unta Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat Abdullah, wa nahahum an yadkhulu 'alal qaumil ladzi udzibu. Maka Nabi SAW melarang para sahabat untuk masuk di tempat kaum yang pernah diazab, serta mengatakan di hadapan para sahabat, inni akhsha an yusibakum misla ma asabahum fala tadkhulu alaihim. Kata Nabi SAW, aku takut kalian ditimpa musibah yang pernah menimpa mereka kaum Tsamud, maka kalian jangan pernah masuk ke tempat itu. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW melarang kita mengunjungi tempat-tempat yang pernah diazab. Makanya dalam riwayat Rasul mengatakan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat orang yang pernah diazab, illa kecuali antakunu bakina, fa illam takunu bakina fala tadkhulu alaihim wala yusibakum ma asabahum. Alla yusibakum ma asabahum. Kecuali kata Nabi SAW, kalau kalian bisa menangis. Tapi kalau kalian tidak bisa menangis, maka jangan sekali-kali kalian masuk ke tempat yang diazab. Dikhawatirkan kalian akan mendapatkan musibah seperti musibah yang pernah Allah timpakan kepada mereka. Makanya kita lihat bahwa Nabi SAW mengajarkan dalam manasik haji, ketika melewati sebuah lembah Muhassir, disitulah Abraha diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pasukan gajahnya. Maka Nabi SAW kalau melintasi dalam manasik haji itu ke arah Ma'syaril Haram di Muzdalifah,
maka Rasul biasanya bergegas karena tahu tempat itu adalah tempat diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dalam syariat sa'i. Kalau sa'i ini, orang sa'i dari Safa ke Marwah ini, di situ ada lampu berwarna hijau. Apabila kita kemudian sampai di lampu berwarna hijau, kita disyariatkan untuk lari sampai ke lampu warna hijau berikutnya. Begitu juga ketika dari Marwah ke Safa, ketika melintasi lampu hijau yang sudah diberi tanda oleh kerajaan Saudi, kita disuruh lari sampai lampu hijau berikutnya, kemudian berjalan biasa. Kenapa disuruh lari di sini? Konon katanya di situ tempat diadab. Ada orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita masuk ke tempat-tempat yang diadab atau tempat-tempat yang mengakibatkan datang azab Allah kepada kita, seperti tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat yang penuh dengan berhala, tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Jangan masuk ke tempat itu. Sudah Isya? Sudah. Betul kan bunyi. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.